Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini ya Allah masih memberikan nikmat yang sangat banyak ya, pada kita semuanya sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembahasan terkait bedah tajwid ya, ngaji tahsin pekanan yang di pertemuan berikutnya ya sudah sampai di ayat yang kedua di surah Asy-Syarh atau di surah Al-Insyirah. Jadi hari ini kita lanjutkan ke ayat 3 dan seterusnya ya, nanti kira-kira sampai kurang lebih jam tujuan ya, atau 1 jam ke depan. Baik, seperti biasanya nanti saya contohkan bacaannya, kemudian saya bedah tajwidnya. Setelah itu kemudian dicontohkan sekali lagi dan kemudian setelah itu kalau ada yang mau membaca atau mau bertanya ya dipersilahkan. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan ke ayat berikutnya sampai selesai waktunya. Baik, langsung saja ya, kita mulakan. Saya mute dulu ya dan suaranya bisa lebih bersih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ketiga. Allazi anqadha dhahrak. Di sini ayat yang ketiga ya, cukup pendek ya. Cuman di sini ada ini ya, eh, dua huruf yang mungkin bagi sebagian orang terasa berat ya. Jadi kita bahas di sini. Yang pertama di ayat yang ketiga ini diawali dengan allazi ya. Allazi di sini ada hamzah wasal ya. Hamzah wasal bertemu dengan lam ya. Lam takrif ya, yaitu lam syamsiah, sehingga ketika hamzah wasal ya, ketika hamzah wasal dia bersanding dengan lam takrif, maka hamzah wasal ini diharokati fathah sehingga terbaca allazi ya, bukan ulladzi, bukan illadzi. Jadi kalau ada lam takrif, lam syamsiah, lam qamariyah, hamzah wasalnya dia akan diharokati fathah. Kalau dia disambung dengan ayat sebelumnya, ya berarti hamzah wasalnya tidak dibaca. Ya, hamzah wasalnya tidak dibaca. Jadi hamzah wasal itu hanya terbaca ketika dia di awal ya, ketika dia di awal kata atau di awal kalimat saja. Kemudian setelah itu ada lam bertasydid di sini ya, ada lam syamsiah. Jadi lam bertasydid di sini dia masuk lam syamsiah ya, bukan lam qamariyah. Karena ternyata masih banyak yang keliru ya, menganggap alladzi ini menjadi salah satu contoh lam qamariyah karena lamnya jelas begitu ya. Padahal
Karena memang di situ ada dua lam ya, ada lam takrif, ada lam sendiri yang memang tulisannya sudah menjadi begitu. Sehingga dia masuk dalam lam syamsiah. Alladzi ya, ketika menunaikan lam bertasdid itu menahannya jangan terlalu terlalu lama ya. Jadi jangan alladzi karena masih banyak ya ternyata yang membaca dengan model seperti itu sehingga perlu dipastikan kembali ya. Huruf-huruf bertasdid yang ditahan lama ya atau disempurnakan tasdidnya dengan ditahan agak lama itu hanya nun bertasdid dan mim bertasdid ya. Kalau yang lain ya cukup tunaikan tasdidnya setara dengan dua huruf saja. Kemudian zi di sini ya, alladzi ya zal. Zal sudah sering kita bahas juga ya di beberapa ayat dan surah sebelumnya. Ya. Zal jangan sampai tertukar menjadi huruf zai, menjadi alazi ya, karena masih banyak berubah menjadi huruf zai atau berubah menjadi huruf jim, menjadi alaji. Begitu. Atau beberapa ada juga yang menjadi huruf sin. Maka ini perlu diperhatikan, zal itu ada di ujung lidah gigi seri atas. Jadi ya sentuhkan saja, nanti akan keluar al za. Nah, seperti itu. Alladzi di situ ada mat ya. Ya sukun setelah kasroh bertemu dengan ini ya hamzah wasol ya. Ada ya sukun setelah kasroh bertemu dengan hamzah. Maka di sini matnya ya dibaca dengan panjang 4 harokat ya 4 harokat. Nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil ya mad jaiz munfasil. Kadar dari mad jaiz munfasil itu ada di riwayat yang kita baca itu pilihannya hanya dua ya, yaitu 4 atau 5 harokat saja. Dan yang muqaddam atau yang diutamakan itu yang 4 harokat. Jadi tidak ada mad jaiz munfasil di riwayat yang kita baca itu panjangnya 2 harokat. Nah, nanti kalau membaca riwayat yang lain, membaca torik yang lain, atau membaca kiroat yang lain, nah itu baru ada. Tapi untuk yang kita baca, yaitu di riwayatnya Hafiz an Asim min torik syatibiyah, ya majais munfasil itu hanya 4 atau 5 harokat. Ya. Kenapa ini sering diulang-ulang? Ya, untuk menguatkan prinsip kita bahwasanya Al-Quran itu ya cara membacanya adalah talaki wa musyafahah. Jadi dan setiap bacaan itu ada jalurnya masing-masing. Jadi pastikan kita juga menjaga jalur itu agar tetap sesuai ya, tidak berpindah-pindah jalur. Karena faktanya sampai sekarang ya masih banyak sekali yang membaca mad jaiz munfasil dengan panjang 2 harokat. Bahkan kemarin saya menemukan ada yang membaca dengan 6 harokat. Ya. Ketika ditanya, ya, kenapa begitu? Ya, ini guru saya ngajarinya seperti itu. Begitu. Kenapa kok panjang 6 harokat? Kemudian dia menjawab dengan pengertiannya ya, mat kan panjang, jais kan boleh ya. Boleh lebih dari 2. Nah, berarti kan ya namanya boleh itu ya ya bisa 4, bisa 6, bisa juga 2 begitu. Ya memang secara pengertian itu tidak salah. Tetapi kalau kita belajar tahsin, belajar tajwid ya, pengertian itu harus diikat pada kiroat.
Nah, jadi pengertian majaz munfasil seperti tadi itu berlaku secara umum untuk qiraah sab'ah atau qiraah asroh. Nah, kalau kita sudah spesifik membaca qiraatnya siapa, rawinya siapa, ya maka pengertian atau istilah ya, pengertian tajwidnya tadi itu disesuaikan dengan riwayat yang kita baca. Seperti itu. Kemudian di sini ya ada nun sukun bertemu dengan qaf ya. Ya, di sini. Nun sukun bertemu dengan qaf. Maka di situ ada hukum ikhfa ya, ikhfa abad ya, ikhfa abad. Jadi ikhfanya jauh, maka kalau jauh suaranya paling mudah ya dirubah menjadi huruf menjadi suara eng ya. Jadi engnya eng yang tebal karena huruf qaf ini adalah huruf yang tebal. Nah, jadi kalau ikhfa itu ada ikhfa tebal, ada ikhfa tipis. Di sini huruf nun sukun bertemu qaf dia ikhfa abad dan juga ikhfa yang tebal. Maka suara engnya itu eng yang tebal. Jadi bukan engko tapi eng engko engko. Dan huruf qafnya jangan sampai monyong karena dia harokatnya fathah, jangan ku 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 ya. Nah, karena monyong hanya untuk harokat dhammah. Karena dia fathah, maka jangan monyong ya, tetap dibuka mulutnya sesuai dengan karakter hurufnya ya, sesuai dengan kondisi hurufnya masing-masing. Kemudian setelah itu ada huruf dot ya di sini ya ada huruf dot. Huruf dot itu keluar dari sisi lidah sini ya. Sisi lidah geraham atas boleh kanan, boleh kiri atau keduanya. Nah, silahkan bisa dipilih mana yang paling mudah. Sehingga dia pastikan ketika diucapkan ya sisi lidahnya itu ya sisi lidah sini itu ya nempel ya ke sini ya ke geraham atas bukan yang bawah ya tapi geraham yang atas ya au 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 bo au bo au ko bo bo nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu selanjutnya ini ada huruf wo ya, ada huruf wo. Nah, ini ada dua huruf yang berjajar ya. Yang satu huruf dot, yang kedua huruf wo. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena kalau tidak diperhatikan ya, suaranya menjadi sama ya, menjadi bot semua atau bot semua atau tidak menjadi keduanya ya. Menjadi dal semua ya, angko dodohrok. Nah, seperti itu. Nah, ini maka perlu diperhatikan dua-duanya ini punya sifat isti'la dan punya sifat idbaq. Sehingga dua-duanya termasuk huruf yang tebal ya. Yang satu bo, yang kedua wo ya, wo ya. Bukan zo, kalau zo dia zal ya. Kalau wo nah itu dia pangkalnya juga naik ya. Jadi dua huruf ini ya, selain pangkalnya naik ya, tengah lidahnya pun juga lengket ke langit-langit ya. Jadi bo wo bo wo bo wo. Nah, seperti itu ya kalau misal di slow motion ya. Dan dua-duanya pendek ya. Kemudian setelah itu ada huruf hak sukun ya di sini ya. Ada huruf hak sukun
Di hak sukun ini juga perlu diperhatikan karena kalau tidak diperhatikan nah ini bisa rawan tertukar menjadi huruf hak ya. Rawan tertukar menjadi huruf hak. Karena memang hak dengan hak ini ya tempatnya berdekatan ya. Sehingga kalau tidak diperhatikan ya seringkali tertukar. Kemudian selanjutnya ini ada huruf ro ya, huruf ro. Ro yang berbaris fathah atau huruf ro yang harokatnya itu fathah. Ro yang harokatnya fathah dia memiliki sifat aridoh yaitu sifat tafkhim. Maka huruf ro-nya dibaca dengan tebal ya. Ro, 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 ro ya. Bukan ro ya. Tapi ro. Tidak monyong juga karena dia harokatnya fathah. Caranya bagaimana ya? Pangkalnya naik, kemudian punggung lidah ya. Punggung lidah yang agak belakang itu tempelkan ke langit-langit depan. Kalau orok tipis itu hanya punggung lidah yang depan aja. Kalau yang tebal itu ditambahkan dengan punggung lidah yang agak ke belakang. Itu kalau teorinya seperti itu ya. Jadi bisa dirasakan sendiri karena memang untuk teori yang seperti itu ya, punggung lidah nempel dan sebagainya itu, ujung lidah, sisi lidah begitu, itu kan secara pastinya ya, itu tidak berlaku absolut ya. Karena pada dasarnya itu adalah imajinasi dari para ulama terdahulu ya. Ketika mendengarkan suara kemudian dirasakan oh yang nyentuh itu ini, bagian ini dan sebagainya. Seperti itu. Tetapi itu tidak mutlak lah. Maka yang paling penting itu adalah suaranya. Tetapi biasanya kalau gesernya itu banyak, ya nanti suaranya akan berbeda pula. Nah, begitu. Tetapi kalau ada beberapa kitab yang tempat-tempat keluarnya itu ada beda-beda dikit di setiap hurufnya, ya itu wajar. Karena memang ya itu bukan hal yang mutlak. Ya. Karena Quran itu sumber utamanya adalah talaki ya, bukan teori. Jadi misal kita membaca teori, ya, tempatnya dari sini ke sini setelah dipraktekkan, loh, kok beda suaranya? Ya kembalikan ke talakinya. Kalau nggak punya guru talaki gimana? Ya cari, ya cari. Sekarang sudah banyak guru yang bisa di apa namanya dijadikan rujukan untuk belajar ya. Jadi ya kembali ke diri kita masing-masing ya, apakah mau ataukah tidak. Kemudian setelah itu huruf kaf yang terakhir di ayat yang ketiga, dia cara memiliki sifat ya ada hamas, ada juga syiddah ya. Jadi ketika dalam kondisi sukun ya, kaf ini dia tunaikan dulu syiddahnya gitu ya. Tunaikan dulu syiddahnya. Setelah itu baru hamesnya gitu kan. Jadi rock ya, rock rock nah, gitu kan. Jadi bukan roke, bukan juga rokeh, tapi rock begitu. Itu sifat hames dan sifat syiddah yang lazim ya, yang nempel pada huruf kaf ya. Baik dalam kondisi dia sukun ya, ataupun ketika dia dalam kondisi berharokat. Jadi harus ditunaikan dengan sempurna ya. Karena ya sampai sekarang masih banyak itu ya pertanyaan terkait dengan huruf kaf itu hamesnya keluar kapan gitu. Ya hamesnya keluar setiap saat gitu karena dia sifat dzatiyah ya. Dia sifat lazimah maka tidak hanya muncul ketika sukun, tetapi juga muncul dalam kondisi
berharokat. Baik, beda tajwidnya cukup ya. Saya contohkan sekali lagi. Kemudian nanti kalau ada yang mau mencoba silahkan. Atau pertanyaan juga boleh. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Allazi anqadha dhahrak. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mau mencoba? Iya, Pak. Baik. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anqadha dhahrak. Yang pertama, ikhfanya dulu, Pak. Ya, ikhfanya ditebalkan dulu ya. Kalau angko, nah itu kan dengungnya kan masih tipis. Jadi, ikhfa yang tebal itu dia tebalnya sejak awal dia berdengung. Jadi, angko, bukan angko. Nah, kalau tipis nanti dia cenderung ke huruf kaf, ya. Coba diulang sekali lagi. Alladzi anqadha dhahrak. Masih masih tipis ya Pak ya. Sama Iya, ini huruf dot sama boknya. Coba dibaca. Bo, wo, bo, wo. Begitu. dha dha Nah, yang huruf, coba lagi Pak. dha. Bo, bo, wo, bo, wo. Wo-nya pangkal lidahnya itu masih seperti huruf zal. Jadi bukan bukan zo, tetapi wo, 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 wo. Nah, begitu. Zo do zo do zo do zo. Ya, lebih lebih baik ya. Tapi mungkin perlu ini Pak, perlu disempurnakan lagi ya. Coba kalau disambung Pak. Jadi saya, Masalahnya anu hurufnya berdekat tentu jadi mengisi geser itu kayak agak susah. iya betul, memang agak agak susah ya. Ya, ya enggak apa-apa ya. Walaupun memang ada beberapa ini ya, beberapa ini tambahan ya. Ada beberapa ulama ya sebagian yang mengatakan ya mengatakan bahwasanya huruf dha dan huruf dha itu sama begitu ya. Salah satunya Ibnu Taimiyah. Jadi ini dengan ini itu hurufnya sama. Bedanya hanya pada sifat istitolahnya saja. Sehingga ketika bercampur begini, ini bisa diucapkan dengan satu huruf yaitu huruf dha saja. Jadi angqadha, nah itu ada yang mengatakan seperti itu ya. Cuman yang kita pakai kan bukan itu ya. Kita mengikuti pendapatnya Imam Ibnul Jazari. Dan ketika bertalaki pun juga dua huruf itu berbeda. Jadi itu bisa digunakan ketika seseorang kesulitan ya. Kesulitan ya. Karena ketika ada kesulitan kan ada kemudahan. Maka silahkan boleh seperti itu sambil terus dilatih agar dua huruf itu ya keluarnya berbeda. Seperti itu. Ya saya ulang Pak lah. Ya, maka satu kali lagi Pak. Iya. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, nah, ini ya. Apa namanya? Pas di pas sendiri tadi ya robotnya kan lebih kerasa tebalnya ya. Pas jadi satu masih ini mungkin ya. Karena sulit masih seperti lebih ke arah tipis. Jadi pangkalnya perlu dinaikkan lagi. Ya, begitu ya, Pak ya. Nanti Iya Pak. sambil dilatih pelan-pelan ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Yang lain ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nggak ada ya?
Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan di ayat yang keempat. Ayat keempat. Mana? Ini ya ayat keempat ya. Ayat keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Ayat keempat ini dibuka dengan huruf waw ya, huruf waw. Huruf waw seperti yang sudah pernah kita bahas ya, dia huruf yang tipis ya. Dia di sini ya, di syafatan dengan cara memonyongkan bibir terlebih dahulu ya. Wa ya begitu ya. Wa, wi, wu. Nah, jadi bukan wa tetapi wa, waro, waro ya begitu ya. Roknya juga sama dengan yang sebelumnya tadi karena roknya harokatnya fathah sehingga roknya dibaca dengan tafkhim ya atau tebal. Kemudian huruf fa, ya huruf fa ini juga perlu diperhatikan jangan sampai menjadi pa ya. Waropakna begitu. Karena masih ada sahabat-sahabat kita ya karena pengaruh logat ya. Itu fa-nya berubah menjadi suara huruf P ya. Jadi ini ya dua ujung gigi jari atas bertemu bibir bawah ya. Nah, tapi dia yang bagian dalam ya, bukan yang bagian luar. Afa, af. Nah, pastikan dia terasa ujung dua gigi jari atasnya menyentuh ya, menyentuh bibir bawah bagian dalam. Kemudian ain sukun ya. Eh, Ain sukun dia punya sifat salah satunya adalah sifat tawasud ya. Nah, punya sifat tawasud. Sehingga ini perlu diperhatikan ya, ketika dia dalam kondisi sukun. Karena kalau tidak, nah ini agak rawan nanti bisa berubah ya, bisa berubah ke huruf hamzah ya, bisa berubah ke huruf hamzah. Jadi memang huruf ain dengan hamzah ini ketika sukun agak rawan. Misalkan terbaca dengan warofa'na, fa'na, nah itu hamzah ya. Karena tawasudnya hilang, berubah menjadi syiddah. Nah, padahal yang punya syiddah itu hamzah, bukan ain. Ya, seperti itu. Maka tunaikan dulu tawasudnya ya. A, I, U, Fa. Nah, Fa, Fa. Nah, begitu ya. Jadi dia di pertengahan ya, pertengahan antara syiddah dengan rokhawah. Jadi kalau kata sebagian ustadz itu mengalir setengah. Ya. Tawasud itu mengalir setengah. Jadi dia tidak terlalu mengalir, tapi dia juga tidak tertahan, tidak terhenti suaranya. Begitu ya. Kemudian selanjutnya huruf berikutnya ini ada huruf nun ya. Nun yang fathah kemudian ada alif di belakangnya. Jadi alif setelah fathah ya, dia panjang dua harokat ya. Jadi jangan lupa dia alif setelah fathah panjang dua harokat mat asli ya. Mat asli atau mat tabi'i. Jadi mat asli dengan mat tabi'i itu sama ya, tidak berbeda. Karena ada di saya lupa di kitab apa itu juga pernah dibahas oleh seseorang ustadz itu mat tabi'i dan mat asli itu beda. Jadi ya sebenarnya sama ya, itu hanya masalah penamaan saja. Jadi mat asli, mat tabi'i itu sama. Dan panjangnya dua harokat. Kemudian huruf selanjutnya ini ada huruf lam ya, huruf lam. Lam dia ada di ujung lidah langit-langit depan ya.
Atau ada juga yang mengatakan sisi lidah ya, bagian depan itu ke menyentuh langit-langit depannya. Nah, dia termasuk huruf yang tipis juga ya. Al, la, la, li, lu ya. Jadi huruf-huruf istifal ya, huruf-huruf istifal, huruf-huruf yang dia pangkalnya tidak naik ya, huruf isti'la kan tadi ya. Ini ya huruf ko, huruf bo, huruf bot, kemudian huruf bo dan 7 huruf yang lain ya, ada 7 huruf-huruf isti'la itu suaranya cenderung naik ya, po, wo, bo, begitu. Nah, kalau huruf-huruf istifal seperti lam dan kawan-kawannya ya, ada fa, ada nun, ada lam, ada kaf, itu dia cenderung turun ya. Jadi la, ka, na, fa, bukan le, ne, fo. Nah, tidak seperti itu ya. Kalau kita bicara bahasa Indonesia, mungkin ya aman-aman saja ya, nggak ada masalah. Itu mungkin suara yang lebih lebih keren ya, lebih lebih ngebas begitu. Tapi kalau kita bicara masalah Quran, ya itu sudah berbeda ya. Yang satunya hurufnya tipis, yang satunya tebal. Maka jangan dicampur ya. Yang tipis tipiskan, yang tebal tebalkan. Jangan dibalik. Kemudian huruf kaf ini tadi sudah ya di ayat sebelumnya dalam kondisi sukun ya. Di ayat 4 dalam kondisi berharokat. Ya. Kaf. Jadi dia juga punya tetap tadi ya ada hamesnya gitu ya. Nah, ada hamesnya kemudian ada ya sida juga ada cuman lebih kerasa ketika hames ya ka ka ki ku. Nah, gitu. Jadi bukan kakiku tapi kakiku. Kalau kakiku nanti ketika dia dalam kondisi kasroh atau domah, dia akan rawan tertukar dengan huruf kof ya. Kiku. Nah, seperti itu. Sehingga ini perlu diperhatikan ya. Kemudian setelah itu huruf berikutnya ya, ada huruf zal. Zal. Tadi sudah kita bahas ya, za, zi, zu. Nah, dia huruf istifal dan dia di ujung lidah gigi seri atas. Jadi dia juga suaranya cenderung menurun ya, za, za. Ya. Beda dengan yang ini tadi ya. Ini tadi kan wo, wi, wu, wu. Nah, kalau yang zal itu za, zi, zu cenderung menurun dan ringan gitu ya. Ringan ya, karena memang huruf-huruf tipis itu biasanya dia ringan dan pastikan tidak berubah menjadi huruf yang lain ya. Kemudian selanjutnya malah dihapus. Kaf sukun ya, tadi sudah ya. Zik, 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 zik. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan zik, 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 tapi zik, zik. Nah, kemudian zik, rok. Nah, roknya juga tebal tadi sudah ya. Roknya tebal, kafnya munculkan lagi syiddah dan hamesnya ketika dia dalam kondisi sukun. Zik, rok, zik, rok. Nah, seperti itu ya. Baik, dah tajwidnya di ayat 4 cukup ya. Saya contohkan sekali lagi untuk bacaannya ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mau mencoba? Silahkan dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya monggo ada angkat tangan. Silakan, Pak.
Wa rafa'na laka dzikrak. Coba diulang saya lagi. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Laka zikrok. Laka Lah, coba. laka, Ka. ka, Nah, begitu. ka. Iya, Pak, saya ulang lah. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, sudah cocok ya. Tinggal ininya aja. Apa namanya? Huruf ainnya ya. Oh iya. Huruf ainnya apa bahasanya itu? Menekannya jangan berlebihan. Jangan Oh, fa, fa, na, gitu. Jadi ini aja apa? Ringan saja. Warafa'na, fa, na, bukan fa, na. Nah, iya. begitu ya. Karena dia juga bukan huruf syiddah kan. Kalau huruf syiddah, syiddah nggak apa-apa ya. Ya, minin ya. Yuk minu, nah itu nggak apa-apa. Kalau huruf huruf tawasud ya jangan begitu ya. Coba diringankan huruf ain sukunnya. Ya, Pak, saya coba sekali lagi. Ya, Wa laka dzikrak. ya itu ya lebih lebih ringan ya. Nanti Iya. tinggal dibiasakan karena kadang tiba-tiba muncul sendiri Iya, gitu ya. Pak. Karena sudah kebiasaan. Apalagi kalau sudah terhafal itu. Waduh. Nah, iya itu kalau sudah hafal ini lebih-lebih lagi ya. Jadi Tambah melekat. susah. Iya, jadi ini sedikit tambahan ya bagi para penghafal ya. Karena ya sekarang kan baru marak menghafal ya. Di mana-mana ada lembaga tahfidz ya. Bahkan kemarin pas apa namanya menguji di kampus juga begitu ya. Sebagian besar sukanya itu hafalan. Tapi ketika disuruh baca, wah ini hurufnya tertukar dan sebagainya karena memang sudah hafalnya begitu. Jadi memperbaiki bacaan yang sudah dihafal itu lebih sulit Ya, ya daripada agak susah. memperbaiki bacaan yang belum dihafal. Nah, maka ini PR buat para penghafal ya. Jangan sekedar nambah-nambah terus, tapi juga hafalannya diperbaiki tajwidnya. Begitu. Ya. Jadi ada yang angkat tangan, Pak Tanda sudah ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Pak Rahmadi tadi, jadi, oh iya, silahkan Pak dibuka mic-nya ayat 4 ya. Silakan, belum ada suaranya. Mic-nya belum dibuka. Oh ya, sudah. ورفعنا لك ذكرك Iya, seperti itu ya. Coba lagi Pak, sekali lagi. ورفعنا لك ذكرك. Nah, jadi kafnya sudah baik ya seperti itu. Cuman tinggal ini Pak, apa namanya? Huruf-huruf tebalnya ya. Masih warofa'na ya. Ainnya juga Oh. sudah ringan. Tinggal roknya masih masih rok tipis warofa'na ro. Nah, itu kan را masih را tipis. را 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 Harus harusnya dia ro 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 waro. را 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 Nah, itu ورا wa. ورفعنا لك ذكرك. Nah, itu lebih baik. Coba Pak, waro begitu Pak. را Waro. ورا ورا ورا. Nah, begitu Pak. Nah, itu yang tadi ya, dua kali terakhir tadi itu eh, sudah lebih baik awaknya. Tinggal nanti dikonsistenkan karena tadi ya terkadang sudah menjadi kebiasaan sehingga kadang muncul ya kadang tiba-tiba balik lagi ya harusnya tipis menjadi Iya, tebal seperti iya itu Pak. Iya, ya. Oke, begitu ya Pak ya. iya, iya. Oke. Ada lagi yang lain. ورفعنا لك Nah, sepertinya ذكرك. cukup ya.
dan sudah hampir jam 7 ya. Jadi setelah ini ada ini lagi ya, kelas yang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, mungkin sementara 2 ayat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya, di ayat 5 dan 6. Ya. Kalau ada pertanyaan, ya silakan bisa disampaikan. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri ya. Jadi sedikit tambahan ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, terkait ini ya, konsistensi ya. Memang belajar apa namanya tahsin ya, belajar tajwid itu butuh nafas yang panjang ya, butuh nafas yang panjang. Jadi kalau di luar sana itu sekarang banyak sekali ya program-program kilat ya, 4 kali pertemuan ya, 1 bulan 2 bulan gitu, atau mungkin daurah intensif 2 kali pertemuan ya. Itu sejatinya baru membahas tentang teori, ya, teori saja itu kan. Padahal kalau kita bicara tahsin, bicara tajwid, ya teori saja tidak cukup. Karena ilmu tajwid itu adalah ilmu bunyi. Dan memang kadang untuk memperbaiki bacaan tidak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali pertemuan ya. Harus ada yang mungkin sampai 20 kali pertemuan, ada yang sampai 50 kali pertemuan ya, tergantung kondisi dan faktor dari orang tersebut dan juga faktor-faktor yang lain. Dan yang tentu setiap orang beda-beda. Jadi ini hanya ingin sedikit mengingatkan begitu ya, bahwa belajar tajwid itu memang butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi kalau ingin belajar tajwid ya pastikan ini ya mencari kelas-kelas tempat-tempat yang konsisten ya, tidak hanya yang 1 2 kali kemudian selesai gitu kan. Apalagi ini Ramadan biasanya muncul mau Ramadan ya muncul banyak kelas kilat belajar tajwidnya. Nah sejatinya seperti seperti itu baru teori ya. Kalau itu dijadikan wasilah untuk menyempurnakan bacaan, kalau kata guru-guru kami ya itu masih jauh karena memang tidak bisa kilat yang namanya tajwid itu. Begitu. Ya mungkin itu saja ya sedikit pengingat biar kita terus semangat belajar ya. Termasuk juga saya juga ya. Kami pun juga masih terus belajar ya. Guru-guru kami pun juga masih terus belajar. Karena belajar itu ya sepanjang hayat ya. Kami pun juga masih terus bertalaki kepada guru-guru kami. Guru-guru kami pun juga sama seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit tambahan pengingat untuk saya pribadi dan juga untuk sahabat-sahabat Quran semuanya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.